Alhamdulillah, Habib kita yang mencinta Habib sekarang sudah bisa melihat Habib dengan jelas, Masya Allah. Bila mungkin yang bertepuk tangan ya mama. Habib, sebelum panjenengan dakwah, ini ada yang titip pertanyaan nih. Katanya gini, nanti request ya, itu apa Habib yang lontong tahu? Jadi sekarang nama julukan Habib baru, aku dan Baby ini jadi jamaah bukan dari saya. Katanya apa? Seneng banget kamu mulai Habib lontong tahu. Jadi requestnya pecinta lontong tahu di sini ada Habib dan Ustadznya, Masya Allah. Monggo yang sudah menanti dari tadi, Habib, Masya Allah, kepanasan, keringetan, sudah lungsek semua make upnya, Habib. Skincare-nya mahal, udah kepanasan, Habib, Masya Allah, demi panjenengan. Yes. Monggo, waktu dan tempat saya persilakan untuk Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdan li Rabbil Hassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmati jahli wa tayyajiri ila nuril islamin wa ilmin wa hikmatin wa imanin wa yumin wa khairil awamiri. Alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman wa kafa biha min ni'mah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilayhi bil idni wa kad nadana labbaika ya man dallana wahdana. Sallallahu alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'alika al-bahari ma'dini sirrika al-asma' fahum sufun najati himana labbaik ya Rasulullah labbaik ya Nurullah labbaik ya Habibullah. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di siang yang penuh dalam keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita. Khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat umur yang panjang. Insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan apabila Allah tetapkan kita di dalam ajal, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun jamaah rahimakumullah. Tidak ada kata yang lebih pantas keluar dari lisan seorang pendosa seperti kita kecuali ungkapan syukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah atas anugerah nikmat, rahmah, hidayah yang Allah berikan kepada kita sampai kita ke dalam majlis yang mulia, ke dalam majlis yang terhormat. Tidak akan seseorang diringankan langkah kaki keluar dari rumah kecuali ini adalah semua izin dari Allah. Dan tidak akan pernah mudah seseorang hamba dikumpulkan di dalam tempat yang mulia kecuali Allah menginginkan kemuliaan tersebut ada pada diri hamba. Dan tidak akan seseorang berkumpul di dalam tempat yang terhormat kecuali Allah menginginkan hambanya diberikan penghormatan dari hamba yang lainnya, sehingga saling menghormati satu sama lainnya. Insya Allah. Saya mau tanya semua yang hadir, pertanyaan ini sama semua yang saya sebut satu tadi. Saya mau tanya, kira-kira yang hadir di sini semua bawa dosa apa? Banyak apa tidak? Banyak. Iya tadi. Lainnya? Sedikit. Banyak apa dosa Nabi? Dosa. Sadar. Jujur.
Alhamdulillah. Cuma jamaah siang sama pagi jawabannya sama. Orang banyak dosa istighfar, tapi kalau di sini alhamdulillah. Tapi ya alhamdulillah Allah masih kasih kita sadar. Allah masih kita masih kesempatan mengakui bahwa kita ini yang hadir penuh dengan dosa. Nah, sekarang bagaimana menghilangkan dosa kecil maupun besar? Nah, di sini Rifki pribadi ingin menyampaikan sebelumnya minal aidin wal faizin. Kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Mudah-mudahan amal ibadah kita bulan Ramadan diterima sama Allah. Puasanya kita, sholatnya kita, Qur'annya kita semua dilipat gandakan. Sekarang Rifki ingin menyampaikan ada satu makalah dari kitab, salah satu kitab Mawaidul Usfuriyah. Di dalam kitab ini, kenapa Rifki suka sekali dengan kitab ini? Kitab ini banyak yang terjadi dijelaskan oleh Rasulullah di dalam kehidupan kita. Kehidupan ini adalah tempat pembelajaran. Ibu, mbak, akak, teteh, kita semua di tempat ini pembelajaran di dalam hidup. Bukan berarti Rifki pegang mic, Rifki pakai imamah, Rifki yang paling cerdas atau Rifki yang paling soleh. Enggak. Mungkin. Nah, dari pagi tuh tadi Rifki enggak ada wasiat, tapi siang ini Rifki minta wasiat. Tolong dicatat baik-baik. Siap. Rifki berwasiat kepada semua yang hadir dalam tempat ini. Kalau seseorang melihat Rifki di sini jauh lebih baik daripada dirinya, salah. Kalau Rifki dibilang orang yang ahli di dalam ibadah, salah. Kita nggak ada yang tahu hidayah kapan yang Allah berikan dan pada siapa orang tersebut ditempelkan hidayah. Dan hari ini Rifki wasiat, jika semua yang hadir dalam tempat ini, kakak, mbak, bunda, sampainya ada di dalam surga lebih dulu, tolong cari Rifki. Cari Rifki di dalam surga. Jika tidak ditemukan Rifki di dalam surga, izin sama Allah, bilang, ya Allah, saya izin mau cari saudara saya Rifki. Kok nggak ada di surga? Kali ada di neraka, izinin untuk saya membawa dan mengajak dia sama-sama ke dalam surganya. Amin. Kenapa? Karena hidayah kita nggak ada yang tahu. Keluar dari tempat ini, mungkin iman Allah cabut, kita nggak tahu. Hari Nabi SAW mengatakan, di akhir zaman umatku ini, pagi dia beriman, sore dia kafir. Sore dia kafir, sore dia beriman, pagi dia kafir. Ini ada yang di dalam kehidupan kita. Maka dari itu wasiat ini tolong dijaga baik-baik. Sampaikan ke anak cucu, sampaikan, dan insya Allah jika semuanya kita berkumpul di dalam surga, ini adalah tempat yang diabadikan oleh Allah. Ya ayyatuhal nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli. Enak gak begitu? Dikumpulin masuk ke surga yang mana Allah mau kita dimasukin ke dalam surga. Apa yang bisa kita mungkin bisa masuk ke dalam surga? Yang pertama, memberikan kasih sayang kepada setiap makhluk. Siapapun itu. Siapapun. Kalau ada orang jahat sama kita, kita baik. Kita baik, nggak mungkin. Tapi kalau ada orang jahat, kita berbuat baik, ini yang luar biasa. Wah, ini susah nih. Ini amalan paling berat kecuali wali yang ngejalanin. Siapa bilang? Maaf, apalagi media sosial, kan paham ya? Fitnahan demi fitnahan ada. Pernah Rifki saat difitnah apapun di dalam media sosial, Rifki jawab? Rifki selalu berdoa, ya Allah tunjukkan kebenarannya. Ya Allah berikan hidayah. Ya Allah izinkan dia untuk cari tahu dan tabayun. Kan begitu. Kenapa? Yang namanya media sosial ini
maha benar netizen dengan segala komenan. Dan begitu, betul ya? Nah, sekarang bagaimana caranya untuk memberikan kasih sayang? Di zaman Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu, beliau adalah saat itu sebagai pimpinan khalifah sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW setelah wafatnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu waradahu. Saat beliau keluar dari masjid, beliau melihat anak kecil yang sedang membuat main burung. Burung dimainin, Sayyidina Umar melihat sedih. Sayyidina Umar, kesian burung. Wahai anakku, saya beli burungnya boleh? Dibeli sama Sayyidina Umar. Lalu begitu dipegang burungnya, dilepas sama Sayyidina Umar. Subhanallah, banyak beberapa orang yang ada di kampung tersebut memimpikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waradahu di dalam tempat yang sangat terhormat dan luar biasa di sisi Allah. Lalu ditanya di dalam mimpinya para ashabnya, ditanya, wahai Sayyidina Umar, wahai Umar, apa yang membuatmu sampai seperti itu? Sampai kau mendapatkan kehormatan dan terhormat di hadapan Allah. Saat aku dimasukkan ke liang lahat, datanglah dua malaikat, dan disitulah gak bisa lagi pikiranku ini berpikir. Karena ngelihat dua malaikat ini, Munkar Nakir datang, gak bisa mikir. Lalu aku diangkat dan didudukkan, kata Sayyidina Umar. Dan saat aku didudukkan, sendi-sendiku terasa gemetar. Sayyidina Umar, sahabatnya Nabi yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai ahli surga, ahli jannah, ketemu Munkar Nakir gemeter. Gimana kita? Kebayang gak? Sayyidina Umar